Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durianti, Stambuk F551-18124. Saya berasal dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain solid dan desain pattern. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu desain solid. Apa itu desain solid? Desain solid terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu single responsibility, yang kedua yaitu open close principle, yang ketiga yaitu list scope substitution principle, yang keempat yaitu interface segregation principle, yang terakhir yaitu dependency inversion principle. Yang pertama yaitu single responsibility. Satu kelas harus punya satu tujuan. Jangan Anda tempatkan dalam satu kelas banyak metode yang berbeda, meskipun metode tersebut memiliki satu tujuan yang sama atau saling berhubungan. Pastikan satu kelas memiliki tanggung jawab tunggal, namun bukan berarti satu kelas berisi satu metode. Satu kelas hanya boleh mengerjakan satu tujuan, atau anti multitasking club. Hindari menciptakan guide class yang mampu mengerjakan banyak hal. Semua methods dan properties harus bekerja untuk mengerjakan tujuan yang sama. Ketika sebuah kelas sudah mulai mengerjakan beberapa tujuan, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Atau ketika sebuah kelas memiliki lebih dari satu alasan untuk berubah, maka kelas tersebut harus dipecah menjadi kelas baru. Berikut adalah contoh kode program untuk single responsibility principle. Pada contoh kali ini kita dapat melihat bahwa kelas yang bernama God class benar-benar bertingkah seperti dewa, mampu melakukan banyak hal. Misalnya suatu saat kita ingin merubah list data harga, cara menyajikan data dan format harga, maka God class akan memiliki 3 alasan untuk berubah, dan itu melanggar prinsip solid yang pertama, karena sebuah kelas harus memiliki satu dan hanya satu alasan untuk berubah. Yang kedua yaitu open close principle. Kode harus terbuka untuk penambahan, tapi tertutup untuk modifikasi. Berikut adalah contoh kode program untuk open close principle. Yang ketiga yaitu list scope substitution principle. Definisi mudahnya, sebuah fungsi yang menggunakan kelas dasar dapat menggunakan kelas turunannya tanpa mengetahui bagaimana kelas turunannya tersebut. Jadi ketika kelas turunannya berubah atau diganti, maka fungsi yang menggunakan kelas di atasnya atau kelas induk tidak terpengaruh. Contohnya, Anda punya fungsi yang menggunakan metode dari kelas turunan dari superkelas tersebut. Ketika kelas turunannya berubah, tentu fungsi tersebut harus berubah. Jadi dengan LSP ini Anda menggunakan kelas bapaknya, tapi menggunakan metode anaknya. Ketika anaknya berubah, fungsi Anda tidak terpengaruh untuk dirubah juga. Berikut adalah contoh kode program untuk list scope substitution principle. Pada kode tersebut, kita bisa langsung melihat bahwa ada kelas induk yang bernama alat musik. Kelas induk tersebut memiliki 2 kelas turunan yang bernama gitar dan biola. Masing-masing dapat mengimplementasikan metode berbunyi sendiri-sendiri tanpa merusak atau mengotak-atik kelas induknya, sehingga hal tersebut tidak akan merusak jalannya aplikasi. Yang keempat yaitu interface segregation principle. Misal Anda punya kelas dengan banyak properti atau variabel. Ada lebih satu kelas yang menggunakannya. Kelas dengan banyak properti tersebut, namun banyak kelas yang menggunakannya itu tidak menggunakan semua. Anda punya kelas kontak dengan 4 properti sebagai berikut: nama, alamat, email, dan telepon. Lalu digunakan oleh kelas pengirim email hanya nama dan email. Sedangkan kelas telepon cuma menggunakan nama dan telepon. Tentu kelas email tidak membutuhkan properti telepon, sedangkan kelas telepon tidak membutuhkan properti email.
Dengan ISP, maka menggunakan interface untuk memisahkan mana yang digunakan oleh masing-masing kelas. Ini adalah contoh coding program untuk interface segregation principle. Dengan melihat contoh tersebut, tentunya kita bisa langsung paham bahwa contoh yang salah di atas adalah contoh yang memaksa penggunanya untuk mengimplementasikan semua metode, sementara yang benar tidak. Misalnya, suatu saat pengguna hanya ingin mengimplementasikan fungsi untuk menangani ketika ada interaksi sentuhan, yaitu dependency inversion principle. Modul tingkat tinggi tidak bergantung pada modul tingkat rendah. Keduanya bergantung pada abstraksi. Abstraksinya tidak bergantung pada rincian, tapi rincianlah bergantung pada abstraksi. Jadi, antar kelas tidak kaku dan saling bergantung karena bila ada penambahan. Jadi, kelas yang dikategorikan sebagai high class tidak boleh bergantung pada low level class, tetapi harus bergantung pada abstraksi. Maksudnya adalah setiap kelas tidak boleh berinteraksi secara langsung. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan terjadinya tight coupling atau ketertarikan yang kuat antara kedua kelas tersebut. Lalu bagaimana kelas bisa berkomunikasi? Menggunakan interface. Dengan begitu, high class tidak perlu khawatir aplikasi akan rusak jika terjadi perubahan pada low level class. Apa itu design pattern? Design pattern adalah sebuah pola desain untuk solusi dalam memecahkan masalah secara umum pada pengembangan software atau aplikasi yang hampir pasti setiap developer temui. Design pattern ibarat sebuah konsep atau template yang dapat kita terapkan dan digunakan ke dalam bahasa pemrograman. Penggunaan design pattern ini juga situasional. Jadi tergantung masalah yang kita temui saat kita melakukan pengembangan. Serta untuk tahap implementasinya, design pattern hanya efektif jika developer telah menemui masalah sebelumnya lewat proses trial dan error saat melakukan pengembangan software ataupun aplikasi. Selanjutnya yaitu manfaat design pattern. Design pattern mempunyai 4 manfaat. Yang pertama yaitu baris kode lebih terstruktur rapi, serta mudah dibaca dan dipahami sehingga kita dapat menggunakannya kembali sewaktu-waktu. Yang kedua yaitu kita dapat menyerahkan proyek kita ke developer lain untuk dilanjutkan. Yang pasti syaratnya developer tersebut harus mengetahui tentang design pattern. Yang ketiga yaitu kita dapat menyelesaikan masalah pengembangan software atau aplikasi secara umum. Yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi waktu dalam pengembangan software atau aplikasi karena kesalahan yang sebelumnya terus berulang-ulang sudah teratasi. Jenis-jenis design pattern. Pattern mempunyai 3 jenis yaitu creational pattern, structural pattern, dan behavior pattern. Yang pertama yaitu singleton pattern. Singleton adalah salah satu contoh konsep dari desain pattern yang sering digunakan oleh para programmer atau developer dalam hal menangani masalah, khususnya saat kita membuat instansi dalam satu kelas. Dengan menerapkan konsep ini, kita dapat perlu lagi membuat objek atau instansi berulang kali dalam tiap kelas. Kita hanya perlu membuat satu instansi, lalu kita bisa terapkan untuk semua kelas. Jadi singleton memastikan bahwa suatu kelas hanya memiliki satu instansi. Berikut adalah contoh coding untuk singleton pattern. Pada baris kode pertama, kita menginstansiasi objek dari singleton dengan static dan hak akses privat. Lalu untuk mencegah konstruktor diakses dengan keyword new pada kelas lain, kita gunakan hak akses privat pada konstruktor singleton. Selanjutnya, untuk menggantikan instansi singleton, kita gunakan metode getInstance.
Lalu di baris yang terakhir, kita buat metode turunan yang digunakan untuk mengetes metode dari kelas Singleton Java ini. Yang kedua yaitu abstract factory atau factory method adalah salah satu contoh konsep dari desain pattern yang dapat digunakan untuk menghasilkan factory di dalam factory. Abstract factory bertugas untuk mengatur dan mewariskan metode-metode bertipe abstrak pada factory yang digunakan untuk pembuatan objek. Berikut adalah contoh coding program factory method. Berperan sebagai produk yang metodenya akan diimplementasikan ke konkret produk, yang dimana konkret produk bernama beras hijau Java, beras biru Java, dan beras putih Java. Berikut adalah contoh keduanya, yaitu kelas beras hijau Java, kelas beras biru Java, dan kelas beras putih Java. Berperan sebagai konkret produk yang akan mengimplementasikan interface dengan keyword implements. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga dari coding program factory method. Kelas makanan factory Java berperan sebagai kreator yang akan menerapkan metode dari konkret kreator, yaitu metode get makanan yang digunakan untuk mengambil objek dan jenis makanan dengan menggunakan interface produk makanan. Selanjutnya yaitu builder, salah satu contoh konsep desain pattern yang dapat digunakan untuk membangun objek kompleks yang memiliki banyak atribut. Suatu contoh kasus ketika kita ingin menampilkan semua nilai dalam satu objek yang tidak bisa dilakukan oleh pattern lain, seperti factory pattern dan abstract factory karena keterbatasan penggunaannya. Kita bisa menggunakan pattern ini sebagai cara alternatif. Untuk penerapannya juga tergolong sederhana, karena kita hanya membuat satu static class saja di dalam kelas utama. Kita buat atribut dan metode yang diperlukan di dalamnya, lalu kita buat dan panggil objek lewat kelas client atau main class setelah itu. Ini adalah contoh kode program untuk builder. Di sini sebagai contoh kasusnya adalah dengan membuat sebuah menu pesanan makanan di sebuah warteg. Masalahnya adalah bagaimana kita membuat suatu objek yang mendefinisikan semua nilai tanpa menggunakan banyak argumen dalam satu konstruktor, serta mencegah terjadinya data atau nilai yang tidak valid jika kita menyatukan semua nilai di dalam satu konstruktor karena tipe data yang sama. Untuk itu kita perlu menggunakan pattern builder ini sebagai solusinya. Pada contoh kode tersebut, kita mendeklarasikan variabel atau atribut yang akan digunakan di kelas makanan. Setelah itu, kita buat static class builder di dalam kelas makanan. Lalu di dalam blok class builder, kita mendeklarasikan variabel atau atribut untuk builder. Setelah itu, kita gunakan metode dari kelas builder yang akan mengembalikan nilainya ke kelas atau return this. Setelah itu, kita gunakan metode build untuk menyalin semua nilai dari variabel atau atribut yang ada di dalam kelas builder ke kelas makanan. Selanjutnya lagi, kita buat konstruktor mode privat di kelas makanan agar tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas client, yang dimana kita akan menggunakan metode dari kelas builder untuk mendefinisikan nilainya. Kita menggunakan metode override to string untuk mencetak hasil output. Selanjutnya yaitu bridge. Bridge pattern digunakan pada saat kita perlu memisahkan interface dari implementasinya yang akan memberikan fleksibilitas sehingga keduanya dapat bervariasi secara independen. Yang selanjutnya yaitu facade.
Facade pattern adalah desain pattern yang menyembunyikan kompleksitas sistem dan menyediakan antarmuka yang telah disederhanakan kepada klien untuk mengakses sistem. Yang terakhir yaitu proxy. Proxy pattern adalah desain pattern di mana ada sebuah kelas tersebut mempresentasikan fungsional kelas yang lain. Sekian dari saya materi tentang desain solid dan desain pattern. Jika ada materinya yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.